Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7 A, B, C, D, E, F Tes NU Putra 1 Pesantren Cirebon yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai. Mari kita semua belajar mata pelajaran akidah akhlak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kabar kalian semuanya sehat semua, dalam kondisi tidak kurang apapun. Begitupun alhamdulillah keadaan Bapak sehat-sehat saja. Kalian doakan semoga Bapak dan keluarga Bapak dalam keadaan selalu sehat, panjang umur, diberi ilmu yang banyak dan manfaat, dan diberi rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, baiklah, karena kalian adalah termasuk siswa baru kelas 7, insya Allah semuanya, hampir semuanya, atau bahkan memang semuanya belum kenal Bapak. Karena itu, pertama Bapak perkenalkan nama Bapak, panggil saja Pak Hadid. Sehari-hari di samping mengajar mata pelajaran akidah akhlak adalah sebagai waka kurikulum atau wakil kepala madrasah bidang kurikulum yang menangani seabrek tugas dan kewajiban tanggung jawab, kebetulan dari mulai membantu PPDB, menguji calon peserta siswa baru, kemudian membagi kelas, tugas pembagian tugas guru, membuat jadwal pelajaran, dan yang lain-lainnya. Apalagi sekarang dalam masa COVID-19 ini, walaupun di rumah saja tapi kerjaan tetap ada. Semangat semua ya. Dalam keadaan yang serba kekurangan atau serba terbatas ini, kalian semua anak-anak siswa MTS NU Putra 1 Bunda Pesantren Cirebon tidak boleh kendor dalam semangatnya. Harus tetap bersemangat ya. Tetap bersemangat untuk mencari ilmu. Jangan pernah melupakan tujuan kalian datang ke Pondok Bunda Pesantren Cirebon ini dari jauh-jauh, dari berbagai daerah ya, bukan hanya dari Pulau Jawa, bahkan mungkin juga banyak yang dari luar Jawa. Tujuannya satu, mencari ilmu. Nah, dengan ilmu itu kalian bisa tahu apa yang tidak tahu, dan dengan ilmu itu kalian bisa mengamalkan atau beramal dengan baik dan benar sesuai syariat agama Islam. Tujuannya. Apa orang tua kalian mengirim kalian ke Pondok Bunda Pesantren Cirebon ini, sedangkan di daerah kalian masing-masing, di desa kalian masing-masing juga banyak sekolah. Nah, itu tentunya untuk mencari ilmu agama agar kalian menjadi anak yang pinter juga benar, bukan sekedar pinter tapi juga benar ya. Bapak ini juga adalah alumni MTS NU Putra 1 Bunda Pesantren Cirebon, lulusan tahun 1981 ya. Bapak pelaku sejarah atau yang mengetahui persis perubahan dari MTS NU Putra 1 Bunda Pesantren Cirebon ini. Dulu namanya PGA Putra atau Mu'allimin
4 tahun. Kemudian berubah menjadi MTSNU Putra 1 Pesantren Cirebon. Dulu pernah dikenal namanya SMPI. Tapi setahu Bapak banyak tahu adalah walaupun namanya SMPI tapi belum pernah mengeluarkan ijazah SMP. Tapi setelah PGA langsung ijazahnya tidak pernah ijazah SMP tapi MTS Madrasah Tsanawiyah. Itu sekilas sejarah ya, walaupun sudah pernah disinggung waktu sama virtual. Itu kemudian Bapak masuk atau mengajar di MTSNU Putra 1 Bunda Pesantren Cirebon itu sudah cukup lama, sangat-sangat lama, karena bukan hanya seumur kalian tapi mungkin seumur Bapak, bahkan mungkin kakek kalian, karena Bapak sudah mengajar sejak tahun 1984, itu sekitar kurang lebih 36 tahun ya. Sudah bukan lama lagi tapi lumayan cukup lama. Walaupun demikian masih banyak kekurangan di sana sini. Oleh karena itu Bapak juga sampai sekarang masih tetap belajar. Jadi apalagi kalian yang masih memulai tahap belajar, jangan bosan-bosan, jangan pernah ragu-ragu ya. Jangan pernah patah semangat, patah arang, tetap semangat. Masa apapun, di zaman apapun, kapanpun. Maka kalian ada belajar dan belajar. Walaupun sekarang terbatas ya, waktunya segala macamnya ya, mungkin banyak di antara kalian yang belum punya HP atau HP-nya masih barengan atau masih punya orang tua atau keterbatasan yang lain-lain. Oleh karena itu jangan hanya mengandalkan belajar dari online, belajar dari guru, tapi kalian tetap mempelajari banyak buku ya, harus banyak buku. Salah satu contoh Bapak sendiri ini mengajar itu menggunakan banyak buku untuk menambah wawasan. Kalian juga bisa, antara lain ini ya, ada buku Akidah Akhlak kurikulum 2017 karya Toha Putra Semarang ya. Akhlak kelas 7 ada karya Putra. Karya Toha Putra. Kemudian silakan kalian juga di perpustakaan madrasah ya, juga ada buku siswa. Silakan kalau mau pinjam, asal jelas waktu pengembaliannya dijaga, jangan sampai rusak. Ini ya, buku siswa Akidah Akhlak ini terbitan oleh Kementerian Agama ya. Silakan itu bisa pinjam di perpustakaan melalui Pak Mas Ruhen, kepala perpustakaannya. Atau juga ada buku ini Membangun Akidah dan Akhlak, atau yaitu artinya Aqilah. Aqilah itu dulu 3 serangkai. Jadi tidak hanya LKS yang ini saja, kalian bisa menambah wawasan dengan beli salah satu saja. Barangkali kalian ada kelebihan uang ya, salah satu saja barangkali kalian ada kelebihan uang, silakan beli ini. Kalau ini jelas ya, ini atau yang ini. Kalau ini silakan tinggal minjam di perpustakaan kalian mempelajari. Jadi jangan mengandalkan dari guru saja, apalagi sekarang terbatas online itu ya. Dan bisa nanti ditambahkan dengan misalnya Quran dan terjemahnya, atau juz amma dan terjemahnya. Banyaklah, ada kisah 25 Nabi dan Rasul, sebab di dalam Akidah Akhlak ada pelajaran juga itu, dan yang lain-lainnya ya. Pelajaran Akidah Akhlak itu terdiri dari 2 pokok bahasan, yaitu tentang akidah dan akhlak. Sebelumnya ada sedikit yel-yel yang harus kalian ingat ya. Kalau Bapak mengatakan akidah, kamu harus ngomong yakin
Kalau akhlak, kamu ngomong, kamu bilang yes. Ya. Akidah yakin. Ya, akidah yakin. Akhlak yes. Itu ya. Itu real dari pelajaran akidah akhlak. Akidah akhlak kelas 7 ini ya. Baik, untuk memulai pelajaran, baik kita sebelumnya berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah qalbi futuhal arifina wassolihina. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Allahumma aftah qalbi futuhal arifina wassolihina. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Allahumma aftah qalbi futuhal arifina wassolihina. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Baik, kita mulai pelajaran pertama akidah akhlak atau bab 1 tentang akidah Islam. Yang akan dibahas di sini mengenai bab 1 akidah Islam itu adalah 1. Pengertian akidah Islam, 2. Dasar akidah Islam, 3. Tujuan akidah Islam, 4. Tentang iman, Islam, dan ihsan. Saya ulangi, bab 1 akidah Islam itu akan mempelajari tentang pertama pengertian akidah Islam, 2. Dasar akidah Islam, 3. Tentang tujuan akidah Islam, keempat adalah iman, Islam, dan ihsan. Satu persatu kalian perhatikan. Pertama, tentang pengertian akidah Islam. Pengertian akidah. Akidah itu dari bahasa Arab, dari aqoda, yaqidu aqdan, yang artinya mengikat atau mengadakan perjanjian. Jadi akidah itu salah kata dari aqoda yaqidu aqdan, bahasa Arab, yang artinya mengikat atau mengadakan perjanjian. Atau bisa juga akidah menurut bahasa bisa berarti at-taufiqu, artinya kepercayaan atau keyakinan yang kuat, atau al-ihkamu, mengukuhkan atau menetapkan. Yang ketiga, ar-rabtu bil quwwah, mengikat dengan kuat. Itu pengertian akidah menurut bahasa. Bapak ulangi, akidah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, bisa berarti dari bahasa Arab aqoda yang itu aqdan, artinya mengikat atau mengadakan perjanjian. Dan selanjutnya bisa berarti al-aqdu, ikatan, bisa berarti at-taufiqu, percayaan atau keyakinan yang kuat, atau al-ihkamu, mengukuhkan atau menetapkan, dan ar-rabtu bil quwwah, artinya mengikat dengan kuat. Itu pengertian akidah menurut bahasa. Akidah menurut bahasa, menurut ulama, akidah itu artinya ma aqada alaihil qalbu wa dhamir, sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Artinya itu ya, arti dari ma aqada alaihil qalbu wa dhamir itu artinya sesuatu yang mengikat kepadanya hati dan hati nurani. Itu arti akidah menurut para ulama. Sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Itu ma aqada alaihil qalbu wa dhamir. Dalam Al-Qur'an disebutkan kata akad, akidah atau akad itu seperti dalam surat Al-Maidah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang
Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Jadi akidah dalam Al-Quran artinya janji, baik janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun janji kepada sesama manusia, itu disebut janji akad. Ya. Sedangkan akidah menurut istilah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Akidah menurut istilah adalah dasar atau pokok keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Itu akidah menurut istilah. Ya. Itu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Itu akidah menurut istilah. Paham ya anak-anak ya? Itu akidah menurut istilah. Sedangkan akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim berdasarkan dalil-dalil nakli maupun dalil akli. Itu arti dari akidah Islam. Pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim berdasarkan dalil-dalil nakli maupun dalil akli. Itu namanya akidah Islam. Sudah paham? Itu pengertian akidah baik menurut bahasa, menurut ulama, menurut apa yang ada dalam Al-Quran maupun akidah menurut istilah maupun pengertian akidah Islam. Sampai sekian saja dulu. Insya Allah bisa dilanjut nanti. Kurang lebih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.